Adapun untuk sesi selanjutnya, untuk lebih mempersingkat waktu, kita berikan kesempatan bagi peserta yang offline terlebih dahulu apabila ada pertanyaan sebanyak 3 pertanyaan. Kami persilakan apabila ada pertanyaan dari yang peserta offline. Ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan sedikit, Habib. Kalau pay letter itu dijadikan jualah gitu kan? Kalau jualah itu kan sayembara. Kalau sayembara itu kan yang memberikan hadiah ketetapan kelebihannya dari yang jail, yang memberikan sayembara. Saya kalau mobil saya ketemu, saya berikan 1 juta gitu. Tapi kalau pay letter ini kan bukan dari jail, tapi dari pihak ketiganya yang memberikan kelebihan itu. Itu bagaimana Habib? Maaf. Syukran. Siap. Ini langsung Al-Fagir bahas ya. Ini bagus. Nama antum siapa Ustaz? Abdul Qadir. Abdul Qadir. Oke. Betul, dalam ju'alah ada namanya jail. Siapa jail itu? Orang yang memberikan sayembara, yang menyatakan sayembaranya, jail. Ada namanya amil. Siapa? Pihak ketiga, amil itu. Pertanyaan di sini, siapakah jail itu? Siapa jail itu sekarang dalam cerita kita? Jail itu adalah si pembeli jail. Jadi sebenarnya jamil. Ini pertanyaan antum. Artinya yang menentukan tambahan itu kan pihak ketiga, bukan si pembeli. Terlepas dari itu. Jadi makanya ketika dilihat inti mau apa namanya, mau bagian yang mana ya, mau kontan, mau kredit 1 bulan, mau apa, pay letter 1 bulan, mau pay letter 2 bulan, berarti gimana? Aneh mau pay letter ini. Berarti dia setelah meridhoi. Ini belum akad nih ceritanya, belum akad. Setelah memilih, aneh meridhoi bahwasanya aneh bakal bayar ke ente 1.500.000 contohnya. Padahal tuh barang artinya 1 juta, tapi 1.500.000 contohnya gitu. Sekarang barulah dia ketik kalimat beli itu. Seakan-akan dia membuat sayembara. Kalau ente bisa beli itu baju, aneh kasih 1.500.000. Yang menentukan sebenarnya bukan dia kan ya. Yang menentukan si amil. Ini sebenarnya masih muskilah. Yang berhak menentukan nominal dari sayembara itu jailnya. Si amil ini ceritanya menawarkan, syuh, aneh bisa balikin mobil ente. Seandainya barang siapa yang mengembalikan mobil aneh kasih 1 juta. Datang orang amil, Pak, tar dulu, saya mau nego dulu. Saya bisa mengembalikan mobilmu, tapi jangan 1 juta dong. 1,5 juta. Boleh, yaudah nggak apa-apa, 1,5 juta deh, ente cariin. Nah, persis kayak gitu jadinya. Jadi bisa tawar menawar dulu antara jail dan amil. Si jail matok harga 1 juta, si amil naikin 1,5 juta. Oh, kompromi akhirnya pas 1,2 juta deh. Ya sudah, bismillah. Deal, cariin mobil. Ketika dia cari mobil dan dapat berapa dia dapat? Kesepakatan 1,5 juta gitu. Jadi nggak apa-apa. Masih muskilah. Baik pun itu ketentuan datangnya dari amil atau dari jail, yang penting ada kesepakatan antara keduanya. Nah, itulah. Masih muskilah berarti tidak merubah akad itu dari jualah ke akad yang lain karena ada kesepakatan intinya. Terjawab insyaallah ya. Siap. Nah, tafadhal. Kemudian tadi ada pertanyaan yang kedua, ya. Oke. Waalaikumsalam. Ini speakernya, coba lihat. Cek. Oke, siap. Sebelumnya boleh izin bertanya 2 atau hanya 1 pertanyaan? 1 aja. Baik, kalau saya tentang muamalah Habib. Kalau misalkan kita bukan tentang pay letternya tapi tentang konvensionalnya. Kalau ini kan online. Misalkan saya minjemin uang kepada teman saya itu 100.000 dan dia membayarkan juga 100.000, tapi dia memberikan hadiah. Misalkan dilebihkan 100.000 atau diganti hadiahnya berupa baju gitu atau tas. Nah, itu kita sebagai peminjamnya boleh menerimanya atau tidak menerimanya gitu Habib. Terima kasih Habib. Siap. Terima kasih banyak. Nama antum siapa? Faris. Dari mana Faris? Dari Depok. Masya Allah. Ini pembahasan dibahas oleh ulama fikih kita.
Kalau seandainya pinjaman biasa ya, aneh kasih pinjam temenannya 100.000, udah lillahi ta'ala gitu. Niatnya sih dibalikin 100.000, aneh berharap cuma 100.000. Masya Allah, temenannya baik. Dia ngasih 100.000, ditambahin bonus sama dia. Aneh tanya, nih apaan nih bonus nih? Hadiah dari aneh, 150.000 jadinya. Atau dikasih baju sama dia, kasih minyak wangi contohnya. Apa nih? Hadiah. Nah ini kata fuqahanya boleh kita terima, masih muskilah diterima itu. Bahkan dibilang sebagai yang meminjam, semestinya kita sadar lah, ini orang baik banget udah menjamin ke kita, semestinya kita ngasih hadiah ke dia. Jadi nggak apa-apa ya kita terima. Jadi yang mana riba itu? Riba itu bila mana mensyaratkan. Nah ini titiknya. Si peminjam mensyaratkan, aneh kasih pinjaman ente 100.000 dengan syarat, ente pas balikin kasih ini baju. Nah itu riba langsung. Ada syarat. Ikhwan, ini syaratnya itu, yang penting syarat yang menguntungkan si yang meminjamkan ya. Walaupun nggak berupa harta loh, yang penting perihal yang memberikan faedah kepadanya, itu masuk riba. Contoh gini, aneh kasih ente 100.000 pinjaman dengan syarat. Apa syaratnya? Ente pijitin aneh dulu sekarang. Kejem banget. Yaudah nggak apa-apa. Itu riba masuknya. Nah, karena kan ada tambahan yang menjadi perihal bukan tambahannya, ada syarat manfaat. Manfaat apapun itu, baik pun itu konvensional, nominal, harga tertentu, atau barang, ataupun manfaat apa tertentu. Tamam. Anda pinjamin ente sekian dengan syarat ente jangan belanja kecuali di toko aneh. Ya sama juga. Syarat-syarat itulah yang membuat riba gard. Selagi nggak ada syarat itu, maka nggak ada riba gard. Wah, kan Anda bisa lihat ini di Tuhfah dan Abdul Hamid ya, Syarwani. Ya jelas insyaallah ya. Siap. Terima kasih Habib. Pertanyaan selanjutnya dari peserta, tapi ini dari yang perempuan Habib. Oke, siap. Nah, beliau bertanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Habib, pay letter bisa diperbolehkan kalau akadnya jualah seperti yang tadi Habib jelaskan. Tapi di pemateri pertama dari akhirnya saudara Ponco tadi juga dijelaskan bahwa penyedia pay letter itu seperti fintech dan segala macam, bahwa semuanya itu pendanaannya semua dari bank. Apakah atau bagaimanakah hukumnya? Apakah ini hukumnya terpisah atau bagaimana Habib? Pertanyaan bagus ini, bagus. Dan Masya Allah tadi Pak Ponco bilang ya semua pendanaan itu dari pay letter dari bank judulnya. Nah ini menyeret kita untuk membahas sesuatu, apakah setiap perihal yang berhubungan ke bank haram langsung? Ini ntar ujung-ujungnya ikhwan kembali ke diri masing-masing. Nggak bisa sama sekali kita memutlakan haram atau halal, enggak. Kembali ke kewaraan masing-masing. Ada orang yang mengambil fikih zahir yang bisa mengakali semua transaksi, ada, menjadi halal semua itu bisa. Ada mereka yang sangat berhati-hati, nggak mau ada hubungan dengan apa yang namanya bank, bahkan jalan di bawah bayangannya bank itu nggak mau. Bukan bayangan, apa namanya? Ya, kalau matahari ada teduhan gitu ya. Berjalan di bawah naungannya bank dia nggak mau. Ada yang kayak gitu. Itu tergantung apa namanya kehati-hatian pribadi, dan nggak bisa kita lazimkan semua orang harus. Nggak, ini kembali kepada dirimu. Engkau bisa untuk mewajibkan atas dirimu, tapi engkau tidak bisa mewajibkan atas orang lain kehati-hatian yang engkau terapkan pada dirimu sendiri. Enggak. Bagi orang engkau harus terapkan syariat yang zahir. Bagi dirimu silahkan engkau pakai syariat yang batin, sisi kewaraan dan lain sebagainya. Sekarang perihal bank, apakah karena pendanaan berasal dari bank otomatis semuanya haram? Yuh, kalau begitu semua perihal kita haram ikhwan. Jual beli kita haram, semua pakai duit, yang namanya duit dapat dari bank. Tapi kan BSI bang, ya ujung-ujungnya sama juga ke BI juga. Ya, ujung-ujungnya ntar semua ke sono, semua. Nah, dan apakah setiap yang dari bank itu haram? Begini ikhwan, memang bagus kita hati-hati dengan transaksi di bank dan sangat dianjurkan. Ente bisa nggak memastikan semua transaksi bank itu haram? Nggak bisa ente pastikan, nggak bisa ente pastikan ikhwan. Yang kayak tadi contohnya, kalau bank konvensional kita minjem duit ke bank, jelas-jelasan itu, jelas banget itu riba gard ya. Dia menjamin dengan atas nama pinjaman, kemudian kita mengembalikan dengan bunga, itu jelas riba, jelaskan ya. Tamam. Tapi pertanyaan, apakah semua jenis
transaksi bank hanya itu saja atau mereka punya jenis transaksi yang lain? Banyak. Uangnya orang itu diinvest. Apakah keuntungan bank hanya dari itu? Hanya bunga orang yang meminjam? Atau mereka banyak sumber keuntungan yang lain? Banyak. Dari uang yang kita taruh di mereka itu ya, entah itu namanya pinjaman kah, entah itu namanya amanat kah, entah itu namanya apa, atau mudharabah kah, apa namanya, mereka investkan, mereka buat perumahan di sono sini, ya kan, mereka buat ini, buat itu, dari untungnya akhirnya mereka bagi hasil. Oke, itu berarti kita tidak bisa memvonis semua transaksi bank hukumnya haram, karena mereka mempunyai transaksi yang bisa menjadi boleh. Soal Nabi, wahakadha. Artinya apa ya? Semua yang di bank itu riba, nggak semuanya. Semuanya halal juga nggak semuanya. Nggak semuanya, ikhwan. Nah, di sini Imam Ghazali kalau baru di sini main waro-waroan. Nah, silahkan. Kalau sebagian ulama bilang kayak gini, kita bertransaksi dengan orang yang lebih besar penghasilannya dari perihal yang haram. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang kalau nggak bisa nggak usah. Tapi kalau mau pakai fikih yang zahir, selagi engkau tidak mengetahui duit ini berasal dari perihal yang haram, maka engkau harus dipersilahkan untuk pakai duit ini. Aneh dapat dari bank contohnya, entah hadiah contohnya. Ada orang ngundangin di tahlilan, buat maulidan. Siapa? Direktur bank, buat maulid di rumahnya. Ayo kot, mau makan nggak kebulihnya? Soal Nabi. Gimana? Bisa nggak ente pastikan dia ini pasti beli kebulih dari upah bulanannya dari bank? Bisa pastikan? Nggak bisa. Wallah, bisa jadi akhi dapat warisan kemarin, bisa jadi ada orang nyumbang ke dia pun dapat bulanan dari bank. Apakah bulanan dari bank yang dia terima itu dipastikan dari hasil bunga pinjaman yang haram riba atau enggak? Bisa jadi itu untung dari hasil investnya bank itu ke perihal yang boleh diperbolehkan buat perumahan atau apa. Selagi engkau tidak bisa memastikan uang ini hasil dari muamalah yang haram, maka hukum fikih zahirnya membolehkan engkau pakai uang ini, ikhwan. Itu tingkat yang zahir. Tapi dipersilahkan kita oleh ulama kita pakai tingkat warokmu, kehati-hatianmu. Nah, kalau kebanyakan penghasilannya haram, nah kita jauh-jauh deh, gitu. Aku tidak mewajibkan, kata mereka. Aku tidak mewajibkan, tapi ini yang aku gunakan untuk diriku. Itu kata yang Ghazali. Kalau yang lain silahkan mau pakai fikih yang zahir, silahkan. Nah, jadi intinya tadi, kalaupun kita pakai jualah, pendanaan dari pay letter itu berasal dari bank yang konvensional, yang kebanyakannya riba, itu sama. Ntar penjelasannya, apakah kau bisa memastikan ini hasil dari muamalah riba mereka, pendanaan ini, atau bisa jadi ini hasil dari inventaris mereka, atau ini macam-macam. Selagi kau tidak bisa memastikan, maka hukum fikih zahirnya boleh. Lain hal kalau engkau bisa memastikan, baru tidak boleh itu jadinya. Kenyataannya apa? Bisa nggak kita pastikan? Nggak bisa kita pastikan. Ini kayaknya kayak di sini kayak mudahin banget ya pay letter ya. Bukan maksud aneh memudahkan, ikhwan. Namun terus terang nih, anak curhat dikit di sini. Bukan kesel ya, bukan. Berhati-hati bagus. Tapi jangan lupa, mengharamkan yang halal itu sama dosanya dengan menghalalkan yang haram. Begitu, satu. Dan berhati-hati bagus, tapi jangan dipukul rata. Berhati-hati bagus, namun ini untuk dirimu. Engkau tidak bisa menuntut orang lain dengan tingkat kehati-hatianmu yang luar biasa itu. Enggak bisa, ikhwan. Bukan berarti kita membuat syariat ini dipermainkan. Tidak. Memang kayak gitu syariat, ikhwan. Orang banyak memandang, wah ruwet banget. Siapa yang bilang ruwet? Justru adanya syariat untuk memudahkan, ikhwan. Enggak ada syariat meruwetkan. Dengan syariat engkau bisa masuk kemanapun dengan benar. Soal Nabi Muhammad. Jadi itu curhatan dari beberapa YouTube yang kita lihat, kayak ya Allah serem banget mereka ngomongnya gitu, kayak wow. Tapi ya hati-hati bagus pastinya. Makanya jangan cuma belajar fikih ya, harus belajar tasawuf juga. Fadhil Ustaz. Nah. Oke, jazakallah khair atas semua jawabannya Habib. Untuk selanjutnya kita kasih kesempatan pertanyaan tanya jawab dari peserta yang online, Habib. Oke, siap. Bagi peserta yang online yang memang mau bertanya, dipersilakan. Apa itu tulisannya? Tulis itu ada chat dari Bang Ali katanya. Coba scroll ke atas deh ininya, yang megang monitor. Bisa pakai suara?
Itu ada potongannya soal tapi terpotong dikit tuh. Scroll dikit aja ke atasnya tuh. Bisa kelihatan jadi pertanyaannya. Hah? Oh iya, lagi loading sih. Oh iya benar-benar. Masya Allah. Ikhwani semoga bisa dipahamin ya. Iya, yang ju'alahnya gimana, yang garatnya gimana. Banyak orang ngira fikih muamalat itu susah. Sekarang aneh tanya, susah apa mudah ini? Susah ya? Susah atau mudah? Iya pastilah, nggak semudah yang kita pelajari di bab toharoh, bab sholat, ya. Oh, bab ibadat, kagak lah. Ini agak mirip dengan sambil zakat. menunggu Habib. Siap. Kalau Habib tanya susah atau tidak, ini kembali lagi kalau menurut Al-Fakir Habib ya. Iya. Di sini ada campur tangan kepentingan Habib. Wallah bener, Masya Allah tuh. Itu akan sangat berpengaruh Habib, sehingga agak sulit, mudah, sulit dan segala macam. Karena ada kepentingan Habib masalahnya. Kalau kita mau jujur nggak ada kepentingan, mungkin bisa kita bilang oh ini lebih mudah. Tapi karena ada kepentingan, beda lagi Habib. Oh beda lagi ceritanya. Anda sebagai penjual atau Anda sebagai pembeli, oh ini kondisinya urgent dan segala macam, pasti ada kepentingan Habib. Allah Akbar, Allah Akbar. Oke siap. Tapi untuk memahami materinya gimana? Materinya jelas dipahamin. Ya, biasanya gitu Ustaz. Untuk materi, untuk materi muamalat itu mumet biasanya kan ya. Tapi enggak, justru ikhwan kalau antum sudah masuk 1-2 bab asyik yang ada. Antum bakal lebih keasyikan daripada materi bab ibadat. Wah, bab ibadat mah gitu. Tapi muamalat lebih seru sebenarnya. Lebih seru dan keseharian antum ini. Keseharian gimana? Mungkin bab muamalat jangan dipandang susah, bukan susah dipelajari. Asyik justru dipelajari. Karena susah makanya asyik. Kalau mudah ya nggak asyik. Nah gitu. Materinya dipelajarin gitu. Oke. Ya Habib sudah tersambung dengan Silahkan. penanya dari online yang bernama Faizal Bahari. Faizal Bahari dipersilakan untuk bertanya ke Habib. Oh iya. Suaranya dari mana ntar? Ada di situ? Itu masih di mute kayaknya itu. Oh. Ini lagi berhenti ininya.